Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, mengajarkan anak membaca dan menghafal Al-Quran adalah pekerjaan yang sangat mulia. Namun sebelum kita mengajar mereka, hendaknya kita sebagai pendidik menguasai tradisi, kebudayaan, dan informasi tentang pendidikan yang baik agar bisa mengemban amanah ini dengan sukses. Seorang pendidik harus mempunyai kompetensi dan keterampilan mengajar yang memadai sehingga mampu mencapai sasaran yang tepat tanpa menimbulkan kerugian dan gangguan pada psikologi anak didik dan masyarakat pada umumnya. Para peserta, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, dalam rangka mendidik anak-anak kita agar mereka cinta kepada Al-Quran, maka kita sebagai orang tua harus mampu membangun hubungan yang baik antara anak dengan Al-Quran. Karena itu, saya mengajak dan ingin menyampaikan beberapa langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik antara anak dengan Al-Qurannya. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu menciptakan tipe rumah teladan yang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Rumah teladan artinya kita berupaya keras jadikan rumah-rumah kita menjadi rumah teladan di antara rumah-rumah yang lainnya, sehingga mereka betah dan senang berada di rumah. Karena memang Rasulullah mengingatkan bahwa baiti jannati, rumahku surgaku. Nah, ini kita harus upayakan bagaimana rumah-rumah kita menjadi rumah teladan dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Yang kedua, langkah yang kedua adalah bagaimana kita mampu merebut hati anak untuk mendapat cinta mereka. Kita jangan sampai seperti orang yang terlalu jauh dengan mereka. Seharusnya kita adalah merupakan dosen, mitra dengan anak-anak kita, sehingga mereka punya rasa cinta terhadap kita. Begitu pula juga sebaliknya. Dan juga belum tentu mereka mencintai orang tuanya. Tapi kita sebagai orang tua harus mampu mendapat cinta mereka. Lalu yang ketiga adalah mengetahui karakter anak. Seorang ayah atau seorang ibu, dialah orang yang paling dekat anak dengan anaknya. Tentu dengan demikian dia harus memahami dan mengetahui karakter dan sifat-sifat anaknya. Karena di antara anak kita satu dan dua pasti berbeda-beda karakternya. Maka kita harus mampu mengetahui ini si A kemampuannya di sini. Lalu yang berikutnya langkah-langkah menciptakan hubungan yang baik adalah mengetahui media pembelajaran yang efektif. Sebagai orang tua atau ibu di rumah atau bapak di rumah, kita harus berupaya mencari media-media pembelajaran yang efektif sehingga anak-anak kita senang belajar. Media apakah itu? Ya, terserah. Kalau memang dia menyukai media-media bergambar atau media-media yang hubungannya dengan teknologi, silakan diupayakan. Atau minimal Quran yang mereka punya, Quran yang terbaik, covernya yang paling baik, yang sampai punya Quran sudah usang, punya Quran
Quran neneknya yang sudah lapuk yang diserahkan ke anaknya, sehingga tidak punya daya tarik untuk membacanya. Kemudian yang kelima, langkah-langkahnya adalah mengenali kesulitan belajar anak. Kadang kita tidak mengetahui bahwa anak kesulitan belajar kalau seperti hanya mendengar atau visual saja, tetapi kita harus tahu bagaimana kesulitan-kesulitan belajar anak kita. Para orang tua yang ada di rumah, bagaimana menciptakan tipe rumah teladan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama adalah dalam menciptakan hubungan yang baik antara anak dengan Al-Quran adalah pendidik. Dalam hal ini kita sebagai orang tua harus terampil menciptakan tipe rumah teladan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadikan rumah kita sebagai percontohan bagi orang-orang yang mencintai Quran. Seluruh penghuni rumah harus menghormati Al-Quran, di mana di rumah itu setiap saat selalu dilantunkan bacaan Al-Quran dengan suara merdu yang tenang. Jadi di rumah kita diupayakan ada suara-suara Quran, dan seluruh penghuni rumah harus menghormati Al-Quran. Yang kedua adalah jika ada anggota keluarga yang berperilaku menyimpang dari ajaran Al-Quran, maka segera diatasi dengan metode Qurani agar tidak menimbulkan kegelisahan dan masalah baru bagi anak-anak di masa yang akan datang. Kalau di antara mereka ada anak-anak kita yang melakukan pelanggaran berdasarkan ayat-ayat Allah, maka kita harus memberikan sanksi dengan metode-metode Qurani agar tidak menimbulkan kegelisahan. Dengan demikian, kecintaan anak terhadap Al-Quran akan tumbuh dari kondisi dan suasana yang terbangun dalam perilaku komunitas rumah. Yang kedua adalah dalam membangun hubungan yang baik antara anak dengan Al-Quran, ialah pendidik harus mampu merebut cinta anak-anak. Para bapak khususnya mestinya menyadari bahwa secara naluri ia akan mencintai anak-anaknya, namun belum tentu anak-anak kita mencintai kita. Sikap anak-anak secara umum adalah reaksi dan hasil dari perilaku dan perlakuan orang tua terhadap anak itu. Oleh sebab itu, untuk membantu anak-anak mencintai Al-Quran sejak dini, tumbuhkanlah cinta anak terhadap diri kita sebagai orang tua. Sehingga apabila kita cinta kepada Al-Quran, maka dengan sendirinya anak-anak yang sudah berhasil direbut cintanya itu akan mencintai Al-Quran juga. Mereka akan cinta terhadap apa yang kita cintai. Lalu bagaimana cara merebut hati anak untuk mendapatkan